Suara gending musik pengiring pemain kuda lumping terdengar dari balik kabut. Terlihat bayangan makhluk yang melayang-layang dari balik tebalnya tirai putih yang menyelimuti desa. Sebuah pertunjukan tengah ditampilkan di sana. Kelompok Jaran Gupolo, bukannya mereka sudah mati? Tanyaku bingung dengan cerita Pak Le. Enggak Jul, yang mati hanya mereka yang mengirim santet kepada bapaknya Widi. Mereka yang tersisa terikat perjanjian dengan makhluk yang mereka puja. Jelas Pak Le. Pak Le terlihat cemas. Ia terus berpikir keras untuk menyelamatkan warga desa dari balik kabut ini. Kalian kembali dulu ke rumah. Jangan keluar sebelum situasi aman. Perintah Pak Le. Aku ikut Pak Le, balasku. Gak bisa, bahaya Jul. Perintah Pak Le. Kali ini aku tidak bisa membantahnya. Sepertinya keadaan semakin serius sehingga Pak Le benar-benar melarangku untuk mengikutinya. Aku pun mengencangkan sarungku di pinggang dan mengikuti mereka. Ibu, tolong! Samar-samar aku mendengar suara teriakan anak perempuan. Pak Le, ada suara, ucapku. Pak Le kemudian berhenti dan menajamkan telinganya. Suara apa? Musik tadi? Bukan Pak Le, anak perempuan. Pak Le kemudian berkonsentrasi, namun ia menggeleng dan tidak mendengar apapun. Gak ada. Mungkin aku yang salah dengar. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali ke rumah Widi. Namun suara itu terdengar lagi. Lepasin, sakit. Aku menoleh ke arah suara itu dan dari salah satu sisi kabut terlihat bayangan seorang anak perempuan, seolah diseret oleh sosok yang begitu besar. Pak Le, itu lihat. Teriakku menunjukkan ke arah itu. Anehnya Pak Le menoleh ke sana tapi ia mengaku tidak melihat dan mendengar apapun. Aku jelas bingung, namun suara itu terdengar semakin lirih. Aku makin khawatir dengan keadaan anak perempuan itu. Aku menoleh sebentar ke arah Pak Le, Widi dan Bu Sunar yang sudah berada di pagar rumah mereka. Namun tangan wanita itu terlihat berusaha untuk menggapaiku. Apa yang terjadi kepadanya membuatku benar-benar tidak bisa menahan diri. Panjul, mau kemana? Teriak Pak Le. Aku tidak tahan lagi. Tanpa menjawab Pak Le, dengan segera aku berlari meninggalkan mereka dan meraih bayangan anak perempuan di balik kabut itu. Namun aku terlalu bodoh. Tepat saat berhasil menembus kabut, terlihat seorang anak perempuan yang diseret oleh sosok makhluk besar dengan tinggi hampir 2 kali manusia dewasa. Mulutnya besar dengan matanya yang putih. Anak perempuan itu ditarik masuk ke dalam kabut yang lebih pekat. Namun tidak hanya itu saja. Di sekitarku terlihat rumah-rumah warga yang tersamarkan oleh kabut. Namun yang lebih mengerikan, di beberapa atap rumah tengah bertengger jajaran pocong berkafan penuh tanah kuburan seolah mereka baru bangkit dari liang lahatnya. Aku gemetar dan terjatuh. Beruntung makhluk itu tidak menatap ke arahku. Mereka tertarik dengan pementasan yang ada di tengah desa. Dasar bocah goblok! Sebuah pukulan mendarat di kepalaku. Aku merasakan kesakitan. Sangat jelas aku mengetahui bahwa Pak Le lah yang datang menyusulku. Maaf Pak Le, tapi aku melihat ada anak perempuan yang diseret sama setan. Ya tinggal bilang Jul, kamu gak usah ikutan masuk. Kali ini Pak Le benar-benar marah. Sepertinya keadaan kali ini benar-benar sangat berbahaya. Iya Pak Le, Cahyo balik rumah Widi. Ucapku yang segera berlari meninggalkan kabut itu. Tapi kabut itu begitu pekat. Aku tidak bisa menemukan jalan menemukan rumah Widi. Di saat aku kebingungan, sekali lagi pukulan mendarat di kepalaku. Masih gak sadar juga, saat sudah memasuki kabut, gak ada jalan keluar lagi, ucap Pak Le. Terus gimana Pak Le? Kabut ini baru akan hilang saat pementasan selesai. Saat itu kita gak tahu sudah berapa nyawa yang jadi korban, jelas Pak Le. Aku menelan ludah. Kini aku harus berada di antara kabut ini dengan makhluk-makhluk mengerikan di sekitarku. Jangan jauh-jauh dari Pak Le, perintah Pak Le kali ini. Kini tidak ada lagi alasanku untuk tidak menurut. Terlebih Pak Le juga terlihat benar-benar waspada. Korek api pusaka miliknya tengah tergenggam di tangannya. Itu Pak Le, teriakku saat melihat sosok anak perempuan yang berdiri di antara kabut. Tapi anehnya kali ini tak ada makhluk menyeramkan yang menyeret tubuhnya. Mundur Jul, Pak Le memperingatkan. Tapi tadi anak itu diseret sama setan Pak Le. Aku protes karena khawatir dengan keadaan anak perempuan itu. Jangan ngeyel, mundur, ucap Pak Le.
Melihat Pak Le seserius itu, aku pun memilih mengikuti perintah Pak Le dan mundur ke belakangnya. Dan benar saja, anak perempuan itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya memutih dengan mulut yang tertawa tanpa suara. Anak perempuan itu pun memiringkan kepalanya seolah mulai memperhatikan kami. "Jangan berani-beraninya mencari perkala." Suara anak wanita itu terdengar serak seperti suara orang tua yang sangat mengerikan. Ia menatap kami dengan penuh amarah. "Keluar dari tubuh anak itu," ucap Pak Le. Sayangnya sosok yang berasuki wanita itu tidak gentar. Ia terus tersenyum dan mulai mencengkram wajahnya sendiri. "Sial!" Dengan cepat Pak Le berlari menuju anak perempuan itu. Anak itu mulai mencakar wajahnya sendiri hingga darah mengalir dari pipinya. Dengan sigap Pak Le menahan tangan anak wanita itu, namun anak itu malah merontas sekuat tenaga. Kulitnya semakin memutih pucat dengan urat-urat yang menebal dari balik kulitnya. Ia terlihat tersiksa dan sangat kesakitan. "Keluar cepat!" teriak Pak Le sembari membacakan doa-doa yang panjang di hadapan anak perempuan itu. Tapi setan perempuan itu terus tersenyum dan ia menikmati tubuh yang kesakitan itu dan tidak memperdulikan bacaan-bacaan Pak Le. "Pak Le, anak itu bisa mati," ucapku saat melihat anak itu mulai mengalirkan darah dari pinggir mata dan lubang hidungnya. Sialnya makhluk itu terus tertawa senang menantikan kematian anak yang ia rasuki itu. Merasa tak ada cara lain, Pak Le pun membuka korek api dengan ukiran kayu itu. Ia pun memutar pemantiknya dan menyalakannya di hadapan anak perempuan itu. Ekspresi anak perempuan itu kini mulai berubah, sementara pocong yang berada di atap-atap rumah merasa terganggu. Mereka melayang menjauh dari cahaya api kecil yang dibuat oleh Pak Le. "Jangan samakan aku dengan setan-setan keroco itu. Apimu tidak akan menggentarkanku," ucap sosok di balik anak perempuan itu lagi. Namun sepertinya Pak Le tak hanya berhenti sampai di situ. Pak Le meletakkan telapak tangannya di atas api itu. Lantunan kalimat doa terdengar bersama dengan bara api yang menyelimuti telapak tangan Pak Le. "Pak Le, tangan Pak Le!" Aku hendak menghampiri Pak Le, namun saat aku menyadari bahwa Pak Le tidak merasakan kesakitan dari api di tangannya itu, aku pun menahan diri. "Bodoh, kau lupa, aku juga tercipta dari api," gertak setan itu. Ia pun menertawakan Pak Le dalam tubuh anak perempuan itu. "Jika Tuhan berkehendak, kau yang tercipta dari api pun akan musnah dengan api." Dengan segera Pak Le menggenggam kepala anak itu lagi. Aneh, rambut anak itu tidak terbakar. Tapi dalam sekejap raut wajah anak itu berubah drastis. "Panas, hentikan, hentikan!" Pak Le tidak menghiraukan teriakan setan itu. Lantunan ayat suci ia bacakan mengiringi amalan api yang ia gunakan untuk menghabisi setan di dalam tubuh anak itu. "Ampun, aku menyerah!" Setan itu benar-benar tersiksa, namun Pak Le sama sekali tidak ingin melepaskannya. Wajah anak kecil itu benar-benar tersiksa, namun tidak seperti tadi. Kali ini kesadaran sesekali muncul di bola matanya. Merasa sudah mencapai saatnya, Pak Le pun membakar satu telapak tangannya lagi. Kali ini ia memutarnya beberapa kali dan mendorong tubuh bocah itu dengan telapak tangannya. Sontak anak kecil itu terjatuh lemas. Aku berharap anak itu sudah tidak lagi dikuasai oleh setan itu. Tapi kali ini Pak Le tetap waspada. Matanya mengarah ke satu sisi di belakang anak itu. Kobaran api melayang di belakang anak itu dan dengan perlahan api itu padam dan menunjukkan sosok yang tertutup bayangan hitam. "Manusia terkutuk," ucap setan itu. Bayangan hitam itu mulai sirna dan menunjukkan sosok setan berwujud manusia bertubuh besar. Ia mengenakan pakaian seperti pemain kuda lumping, namun kulitnya hitam legam dengan matanya yang memerah. "Saat ritual dimulai, tak ada nyawa yang bisa selamat dari balik kabut ini," gertak setan itu lagi. Ia pun segera mundur menjauh dari kami. Kabut yang pekat seolah sudah siap menelannya menghilang dari pandangan kami. Pak Le tidak memperdulikannya dan sebaliknya. Ia membacakan doa pada sebuah botol berisikan air dan meminumkannya kepada anak perempuan itu. "Apa ini?" Baru beberapa langkah makhluk itu berjalan, tiba-tiba makhluk itu terhenti dengan api yang kembali membakarnya. Namun Pak Le tidak memperdulikannya. "Hentikan, hentikan api ini. Aku berikan apa yang kau minta." Pak Le tetap tenang setelah memastikan anak perempuan itu mulai membuka matanya. Ia hanya menoleh sesaat kepada setan itu. "Api itu adalah dosa-dosamu yang akan menghantarkanmu musnah dari alam ini," balas Pak Le.
Dalam hitungan detik, wujud setan itu pun menghilang bersama api perwujudan ilmu Pak Le itu. Seketika aku terkesima dengan apa yang terlihat tadi. "Itu apa, Pak Le? Itu aji-ajian?" tanyaku semangat. "Amalan pembakar, sebuah amalan untuk mewujudkan api yang akan memusnahkan makhluk seperti mereka," jelas Pak Le. "Wah, keren Pak Le, ajarin aku Pak Le," teriakku dengan semangat. "Boleh aja, besok siapin tungku api buat ngelatih tubuh kamu supaya terbiasa sama api," ucap Pak Le. Gak jadi, gak usah Pak Le, aku belajar ilmu lain aja, ilmu itu paling cocok sama Pak Le," balasku yang segera mundur menjauh dari Pak Le. Gila saja, mana mau aku membiarkan kulitku bermain dengan api di tungku. Dasar panjul. Pak Le pun memperhatikan anak perempuan tadi dan ia sempat sadar sesaat, namun ia tak sadarkan diri kembali. Pak Le memeriksa dan mendapati anak itu hanya pingsan. Ia pun kemudian menggendong anak perempuan itu di punggung dan segera melangkah menuju ke arah setan tadi akan pergi. "Kita agak cepat, Jul." "Iya Pak Le." Kali ini kami berlari menerobos kabut yang semakin pekat menyelimuti desa. Mataku tak henti-hentinya mengawasi berbagai makhluk yang melayang-layang dan merayap menuju tempat yang sama dengan kami, tempat pementasan. Terpampang di hadapan kami sekumpulan warga desa yang tengah menyaksikan sebuah pementasan. Suara gending dari kendang, bonang, dan gong beradu membentuk irama yang mendayu. Namun tak ada teriakan meriah di sana. Sekumpulan warga yang menyaksikan pementasan itu seolah terhipnotis dengan penampilan di tengah-tengah halaman itu. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di pikiranku. Seketika juga nafasku tersengal-sengal menyaksikan hal ini. Seperti inilah warga desa dan orang tuaku mati. Mereka terhipnotis oleh sebuah pertunjukan, dan satu persatu dari mereka mati dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Aku pun menghentikan langkahku dan mundur. Sepertinya Pak Le juga menyadari wajah pucatku. "Bawa anak perempuan ini ke tempat yang aman. Kalau ada bahaya, kamu nyalain korek ini dan panggil Pak Le," ucap Pak Le sembari menyerahkan korek pusaka itu kepadaku. "Terus Pak Le?" Pak Le menepuk pundakku dan menatap mataku dalam-dalam. "Apapun yang terjadi, jangan ikut campur dengan urusan ini. Semua ini di luar kemampuanmu. Kali ini tolong dengerin omongan Pak Le." "Iya Pak Le." Aku menggantikan Pak Le untuk membopong anak perempuan itu dan membawanya ke salah satu teras rumah yang tak jauh dari tempat Pak Le berada. Dari sini aku masih bisa melihat apa yang Pak Le lakukan. Pak Le menarik nafas dalam-dalam. Ia melangkah perlahan memasuki kerumunan warga desa yang tengah menyaksikan pertunjukan itu. Ia menengadahkan tangannya di hadapan wajahnya dan mulai membacakan doa dengan suara yang lantang di tengah-tengah kerumunan. Ajaib, perlahan satu persatu warga desa tersadar. Mereka panik dengan apa yang terjadi. "Ini di mana? Kabut apa ini?" Suara keriuhan warga desa mulai terdengar dari kerumunan itu. "Segera menjauh dari tempat ini," perintah Pak Le kepada mereka. Masih ada kebingungan di mata warga, tapi mereka sadar bahwa mereka berada di keadaan yang tidak wajar. Mereka pun mulai menjauh sambil membantu beberapa dari mereka yang masih terhipnotis. Sayangnya tanpa membutuhkan waktu yang lama, keberadaan Pak Le disadari oleh kelompok pemain kuda lumping tersebut. Suara gending yang mengiringi pemain-pemain itu sontak terhenti. Seketika suasana menjadi hening dengan seluruh pemain dan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menonton pertunjukan itu serentak menatap ke arah Pak Le. Tubuhku panas dingin sejadi-jadinya membayangkan aku yang berada di situasi itu. "Tidak ada yang boleh pergi sampai pementasan selesai." Suara itu terdengar dari sosok mengerikan di tengah pementasan itu. Ia adalah seorang pemain kuda lumping yang dirasuki sosok yang belum kami ketahui. Namun matanya yang putih, urat di wajahnya yang menyembul keluar dan mulut penuh darah memastikan bahwa tubuh itu dikuasai oleh setan. Melihat sosok itu, sontak warga pun panik dan semakin cepat berusaha menjauh. Namun mereka terlambat. Tiba-tiba seluruh alun-alun dikelilingi setan hitam yang menari tak karuan menghalangi setiap warga untuk meninggalkan tempat itu. Pak Le terus membacakan doa-doanya dengan lebih keras. Setan-setan yang mengepung kami terganggu, namun suara gending berubah dengan suasana yang sangat menyeramkan. Suara cemeti terdengar dari salah satu pemain yang memukul cemetinya ke tanah. Kekuatan hitam mengalir melalui tanah yang dipukul oleh cemeti itu. Sontak warga desa yang berada di dekatnya pun jatuh terkulai tidak sadarkan diri. Kali ini di sisi sebaliknya terdengar suara cemeti kembali dipecut. Makhluk itu berniat membuat seluruh warga desa tidak sadarkan diri saat itu juga.
Pak Le yang tidak membiarkan itu segera berlari dengan kobaran api di kedua tangannya. "Kamu bukan lawanku," ucap sosok yang terlihat memimpin kelompok itu. Ia pun memerintahkan kepada yang lainnya untuk menghadang Pak Le. Sebuah tendangan hampir saja mendarat di tubuh Pak Le. Namun beruntung Pak Le mampu menahannya dengan kedua tangannya. "Kamu tidak pantas berurusan dengan Ki Janggrang. Kamu lebih pantas jadi tumbal," ucap pemain itu. Ki Janggrang, mungkinkah itu nama sosok yang merasuki pemimpin dari kelompok Jaran Gopolo itu? Sebuah tendangan melayang lagi dari seorang pemain yang masih menggenggam kuda lumpingnya. Pak Le menghindar sementara seorang pemain lagi sudah bersiap untuk menghantamkan kepala Pak Le dengan pukulan. Pertarungan sengit terjadi antar kedua pemain itu melawan Pak Le. Namun Pak Le tidak kalah. Ia bisa menahan dan membalas semua serangan dua pemain yang kerasukan itu tanpa kesulitan. Jujur aku tidak menyangka ilmu bela diri Pak Le sehebat ini. Belum lagi api yang ada di tangan kanannya. Api itulah yang membuat kedua pemain itu kewalahan dan berusaha menghindarinya mati-matian. "Demit-demit goblok, melawan manusia begitu saja tidak becus," ucap Ki Janggrang. Ia pun melemparkan kekuatan hitam dari tangannya ke tubuh kedua pemain itu. Sontak mereka berdua tersungkur dan memuntahkan darah dari tubuhnya. Pak Le mundur melihat apa yang terjadi. Entah mengapa kami merasakan bahaya dari apa yang terjadi saat itu. Kedua pemain itu tiba-tiba mulai berdiri dengan nafas yang tersengal-sengal. Giginya gemeretak dengan darah yang masih menetes dari mulutnya. Kekuatan hitam benar-benar menyelimuti tubuh mereka. Dalam sekejap salah satu dari mereka mencekik dan mengangkat Pak Le. Ia melempar Pak Le sementara seorang lagi melompat dan menendang tubuh Pak Le hingga terpental. Jelas Pak Le kesakitan. Namun kedua makhluk yang kehilangan akal sehatnya itu tidak memberikan kesempatan Pak Le untuk bernafas. Mereka bersiap menghantamkan benda berwujud kuda lumping di tangannya ke leher Pak Le dengan sekuat tenaga. "Pak Le, lari!" teriakku dengan panik. Namun bukannya mundur, Pak Le malah memilih menerjang mereka berdua dan mencengkram kedua kepala mereka. Ada sebuah bacaan yang dibacakan oleh Pak Le dengan tersengal-sengal. Dalam waktu singkat, api membesar membakar mereka berdua. Mereka pun meronta-ronta, namun Pak Le dengan lantang membacakan doa itu hingga seluruh bayangan hitam yang menyelimuti kedua pemain itu terbakar oleh api Pak Le. "Kau tidak bisa memisahkan kami dari manusia ini. Kami terikat perjanjian," teriak kedua setan itu. "Itu urusan kalian," balas Pak Le yang terus membakar setan itu hingga kedua pemain itu meronta kesakitan dan tidak sadarkan diri. Setelah selesai menangani mereka, Pak Le pun melangkah menghadapi Ki Janggrang yang sedari tadi sudah geram dengan menatap Pak Le. Tanpa sepatah kata pun tiba-tiba Ki Janggrang menyabetkan cemetinya ke arah Pak Le. Ia tak sempat menghindar sehingga darah menetes dari lengannya. Tapi Pak Le tidak diam. Ia segera menyerang Ki Janggrang dan membakarnya dengan api di tangannya. Tapi tidak seperti kedua pemain tadi. Api Pak Le termakan oleh bayangan hitam yang menyelimuti Ki Janggrang. "Harusnya kau sadar, Kulho Geni tidak akan berpengaruh kepadaku. Bahkan tak ada satupun senjata kalian yang mampu melukaiku," ucap Ki Janggrang kemudian tertawa. Tanpa banyak bercakap, Pak Le terus menyerang Ki Janggrang dengan api di tangannya dan doa-doa yang terus melantun. Sayangnya aku jelas melihat pertarungan ini berat sebelah. Sedikit demi sedikit tubuh Pak Le mulai berlumuran darah dari cemeti yang dipecutkan ke tubuh Pak Le. Aku tak tahan melihat kejadian itu. Namun saat aku berdiri, aku tertahan oleh sosok-sosok makhluk hitam yang menari-nari mengepung warga desa. Kini mereka menyadari keberadaanku dan kini mereka mengincarku. Ada lebih dari 5 makhluk hitam yang mengarah kepadaku sembari menari-nari dengan sangat mengerikan. Mereka menyeringai tertawa dengan beringas seolah bersiap melakukan apa saja terhadapku dan pada anak perempuan ini. "Itu apa?" tanya anak perempuan itu. Ternyata anak itu kini mulai sadar. "Bagus, aku jelasin nanti. Sekarang kita lari." Dengan sigap aku menggandeng tangannya dan berlari menjauh dari setan-setan itu. Ia tak mampu berkata apapun dan hanya menuruti perintahku. Kami kemudian menembus kabut di tengah kepungan setan-setan itu. Setiap kali aku hendak memilih jalan, sosok setan lainnya sudah bersiap menghadangku. "Setan, itu setan. Ini di mana?" Anak perempuan itu merengek ketakutan. "Sudah, pakai ini." Aku mencopot sarung dari pinggangku dan melilitkannya ke tubuh anak itu. "Kalau takut, tutupi wajahmu. Nanti ikutin langkah kaki Mas aja," perintahku pada anak perempuan itu. Sialnya kemanapun kami pergi, kami selalu berujung di tempat yang sama.
Aku kembali ke tempat di mana setan-setan itu mengejarku. Sial, umpatku dalam hati. Namun aku tidak mau menyerah. Aku kembali menarik tangan anak perempuan itu dan melihat sebuah rumah yang tidak terdapat makhluk halus di sekitarnya. Ke situ, ayo masuk. Kami pun bersembunyi di salah satu rumah warga yang tertutup rapat dengan pintu yang terkunci. Kami pun meringkuk di bawah jendela kamar berharap makhluk-makhluk itu tidak menemukan kami. Hawa dingin begitu menusuk. Anak perempuan itu terlihat menggigil. Jelas saja ia baru saja kesurupan makhluk mengerikan. Tenaganya saja sudah pasti habis untuk mempertahankan kesadarannya. Aku sedikit menyelimutinya dengan sarungku dan sedikit merangkulnya sembari sesekali mengintip ke arah jendela. Tenang, sebentar, kita akan selamat, ucapku berusaha menenangkan anak itu. Walau begitu, aku jelas cemas dengan keadaan Pak Le. Keadaannya begitu gawat. Apakah ia bisa menemukan cara untuk melawan Ki Jangrang? Mas, itu. Anak perempuan itu terlihat pucat. Ia menatap terpaku pada salah satu sudut di langit-langit bangunan itu. Aku pun segera menoleh ke arah sudut itu dan seketika wajahku pun ikut pucat. Sebuah kepala dari wanita bertubuh hitam menatap kami terbalik dari langit-langit. Ia menyeringai seolah senang berhasil menemukan kami. Aku senang dengan tumbal anak-anak kecil, ucap makhluk itu. Ia pun melayang ke bawah menunjukkan tubuhnya yang mengenakan seragam pemain jatilan perempuan yang sudah hitam seperti bekas terbakar. Hampir setengah tubuhnya dipenuhi borok dan bekas luka. Mas, dia kesini. Suara anak itu gemetar, tangannya menggenggam erat kausku. Tepat di saat ia mendekat, aku menyalakan korek pemberian Pak Le. Beberapa kali aku mencoba menyalakannya hingga akhirnya cahaya kuning dari korek itu menerangi ruangan di kamar ini. Dan benar saja, makhluk itu segera mundur dengan cepat menjauh dari kami. Tenang, kita aman. Kita keluar lewat jendela, perintahku pada anak perempuan itu. Sementara itu setan perempuan itu terlihat begitu geram. Ia seolah menanti hingga nyala api ini menghilang untuk segera menyerang kami. Dengan berhati-hati kami membuka jendela itu dan melompatinya secara perlahan. Aku terus mempertahankan nyala api itu hingga berada di luar. Sialnya nyala api ini menarik perhatian setan-setan yang berada di luar. Mereka semua menatap kami walau tak bisa mendekati kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami bila api ini tidak bisa bertahan lagi. Dengan berhati-hati aku pun melintasi kabut menjauh dari setan-setan itu, namun sialnya mereka terus mendekati kami. Tanpa sadar tiba-tiba suara cemeti terdengar dekat dari telinga kami. Aku menoleh ke arah suara itu dan mendapati pemandangan yang membuat aku cemas. Pak Le setengah mati bertahan berdiri dengan tubuh yang kini berlumuran banyak darah. Pak Le, tidak mungkin. Pak Le tidak mungkin kalah. Apa artinya kami hanya sampai di sini? Suara gending pengiring mengalun semakin meriah seolah merayakan kemenangan Ki Jangrang. Cemeti itu ia putar-putarkan ke atas kepala berkali-kali dan mengincar serangan terakhir untuk Pak Le. Aku sadar ada kekuatan kutukan di cemeti itu. Aku yakin nyawa Pak Le akan berada dalam bahaya bila ia menerima serangan itu. Hingga kemudian sabetan cemeti itu pun mendarat. Kekuatannya begitu sangat mengerikan. Tidak hanya rasa sakit, tapi sesuatu seperti merasuk ke dalam tubuh dan membuat rasa sakit dari dalam kepala. Panjul! Ya, aku yang menerima serangan itu. Pak Le menangkap tubuhku yang terkapar oleh serangan itu. Sebuah luka sabetan berdarah merobek baju hingga kulitku. Bertahan Panjul, akan Pak Le pulihkan. Jangan Pak Le, urus setan sialan itu dulu, pintaku pada Pak Le. Pak Le menatapku dan segera menoleh ke arah setan itu. Kali ini mata Pak Le penuh dengan amarah. Maafin Pak Le, ternyata Pak Le gak boleh setengah-setengah. Pak Le kemudian mengeluarkan sebuah keris dari tasnya dan memasangnya di ikat pinggangnya. Sombong, satu serangan lagi dan kau akan mati, ucap Ki Jangrang. Ia pun bersiap menyerang Pak Le dan menarikkan cemetinya, tapi ia tertahan. Ujung cemetinya masih berada di dalam genggamanku. Jangan berani-berani melukai Pak Leku lagi. Aku kemudian membakar ujung cemeti itu dengan korek pusaka milik Pak Le. Perlahan tapi pasti api itu membakar habis cemeti yang sedari tadi melukai Pak Le hingga babak belur. Sepertinya api ini memiliki kekuatan yang tidak dapat kami duga. Bocah brengsek. Bagus Panjul, kali ini aku bisa mendekati makhluk itu. Sekarang cepat pergi sejauh mungkin, ucap Pak Le. Pak Le membacakan sebuah ajian.
Aku menyaksikan otot-ototnya mengencang dengan kabut putih yang merasuki ke tubuhnya. Terlihat setan itu terjungkal. Kali ini serangan Pak Le berhasil melukainya. "Ayo kita pergi." Dengan sigap aku menjemput anak perempuan itu lagi dan berlari menjauh dari Pak Le. Namun sial, kami dihadang oleh setan yang mengejar dan memergoki kami di rumah tadi. "Darah anak kecil, aku bisa cantik lagi." Setan itu terus melangkah mendekat ke arah kami. Dengan sigap aku menyalakan korek api itu untuk menjauhkan setan itu dari kami. Namun korek ini tidak bisa menyala. Aku terus mencobanya namun sia-sia. Makhluk itu tertawa menyatakan kemenangannya. Ia pun mengangkat tangannya yang dipenuhi dengan kuku-kuku tajam dan bersiap menangkap kami. Aku kemudian menoleh ke anak perempuan itu dan benar-benar ia sangat ketakutan. Mata setan itu menatap ke arah anak perempuan itu. Ia benar-benar bernafsu dengan darah anak itu. Namun sebelum ia mendekat, aku pun menghadangnya. "Jangan!" Aku berusaha memberanikan diri dengan tubuh yang gemetar. Namun setan itu tidak gentar. Ia mengangkat tangannya dan menghujamkan cakar-cakar itu kepadaku. Aku yakin serangan itu akan menembus tubuhku. Namun aku tertegun dengan apa yang terjadi di hadapanku. Sesuatu melintas di hadapanku begitu saja. Tanpa aku mengerti, sosok setan itu tiba-tiba terbelah menjadi dua begitu saja sebelum cakar itu menyentuh tubuhku. Tepat saat tubuh setan itu menguap seperti asap hitam, samar-samar terlihat seorang pria dengan sebuah keris di genggamannya berada di belakangnya. Jelas ini perbuatannya, dan kami selamat. "Nyali yang bagus, sepertinya setelah ini kita harus berkenalan." Terdengar suara seorang pria dengan wujud yang mungkin sedikit lebih tua dari Pak Le. Belum sempat aku mengetahui siapa sosok itu, ia sudah melesat menuju ke satu arah. Pertarungan Pak Le. Kali ini aku mengajak anak perempuan itu berlari menghampiri mereka. Tanpa korek pusaka itu tidak ada tempat yang lebih aman selain di dekat Pak Le. Pertarungan sengit masih saja terjadi antara Ki Janggrang dengan Pak Le. Api dan bayangan hitam saling beradu dengan ilmu bela diri tingkat tinggi. Ki Janggrang mengangkat kuda lumping di tangannya dan ia pun mengalirkan kekuatan hitam dari tubuhnya dan melemparkan kuda lumping itu ke udara. Sontak Pak Le terpental dengan sosok yang mendarat di tanah. Kuda lumping itu berubah menjadi sosok makhluk berwujud manusia besar berwajah kuda yang buas. Ia mengeram mengamuk dan bersiap melumat kepala Pak Le dengan mulutnya yang sangat besar. Namun ia terhenti. Sebuah keris menancap di kepala makhluk itu dan membuatnya jatuh tidak berdaya. "Ah, lama sekali," sambut Pak Le. Sosok pria itu mendarat dan mencabut keris dari sosok makhluk berwajah kuda itu. "Minta tolong tapi gak ngasih tahu tempatnya di mana," ucap pria itu. Pria itu melayang. Setan atau manusia? Wujudnya seperti pria pada umumnya, tapi ia melayang. "Ilmu raga sukma, melawanku dengan wujud roh, benar-benar bodoh," ucap Ki Janggrang yang geram dengan sosok itu. Suara gending pengiring berubah dan semakin meriah. Asap hitam keluar menggila seolah ingin menggantikan kabut di sekitar kami. Perasaan takutku kini semakin menjadi-jadi. Semua asap hitam yang keluar dari tubuh Ki Janggrang memanggil setan-setan yang sedari tadi menari-nari mengikuti irama gending dan mengejar kami. Ini benar-benar gila. Pak Le dan pria itu kini berhadapan dengan Ki Janggrang, setan berwajah kuda dan puluhan setan yang mengepung mereka. Aku menelan ludah tak mampu memikirkan bagaimana cara mereka bisa keluar dari situasi ini. "Kamu gak takut toh, Mo?" tanya pria itu kepada Pak Le. "Mas Bisma gimana toh? Sendirian aja aku ladeni, apalagi sama Mas Bisma," jawab Pak Le pada pria itu. "Bisma?" Pria itu bernama Bisma. Apa dia adalah Pak De, kakak dari Pak Le yang pernah diceritakan oleh Bu Le? Pak De Bisma meletakkan kerisnya di hadapan wajahnya. Ia membacakan sebuah lantunan ayat-ayat suci yang mengalun bagai puisi yang menenangkan jiwa. Bersamaan dengan itu, angin mulai berhembus dengan kencang mengelilingi tempat ini. Dalam sekejap, seluruh setan itu terhantam oleh angin sejuk yang menghayat-hayat tubuh mereka. Satu persatu dari mereka pun terlihat tumbang. Pak Le tidak mau kalah. Ia membacakan sebuah ajian di telapak tangannya. Beberapa gerakannya seperti menangkap angin, namun dalam sekejap angin yang berhembus berubah menjadi badai api yang membakar setan-setan itu. Dalam sekejap setan-setan itu musnah. Aku berdiri bersemangat melihat kejadian itu dan menatap semakin dekat ke arah mereka. "Pak Le, apa itu? Keren banget Pak Le," teriakku pada Pak Le. Ia pun menoleh ke arahku dan tertawa bangga.
Ajian Gambuh Rumekso Mas Bisma dan Tapak Geni Pak Le. Mungkin namanya Ajian Gambuh Mekso Geni. Keren kan? Ucap Pak Le. Ajian Mekso Geni? Gak jadi Pak Le, gak jadi keren. Balasku yang segera berpaling dan kembali menjauh. Asem kue Jul, ucap Pak Le. Tapi kalau namanya itu, ya aku juga gak setuju, gak jadi keren, ucap Pak D. Bisma yang setuju dengan pendapatku. Tuh kan Pak Le, bener kan? Sontak sandal jepit yang sudah hampir putus melayang ke arahku. Nonton rasa rewel, ucap Pak Le. Aku baru sadar, ajian tadi menghapus kabut di desa ini. Perlahan satu persatu warga desa pun kini mulai tersadar. Aku pun berinisiatif mengarahkan mereka untuk menjauh. Cepat pergi sejauh mungkin, sebelum setan-setan itu menyerang lagi, teriakku pada warga desa. Lalu mereka berdua yang menghadapi setan itu siapa? Tanya seorang warga desa. Seorang warga desa menatap seolah mengenali mereka. Saat mengetahui tentang Pak Le, ia pun semakin yakin untuk mengevakuasi warga. Cepat pergi, gak usah khawatir, itu mereka. Ternyata mereka benar-benar sehebat yang dibicarakan. Dua pendekar Sambara, ucapnya dengan selamat. Itu benar mereka? Iya benar, gak salah lagi. Aku ternganga melihat orang-orang itu begitu menyanjung Pak Le dan Pak D. Terima kasih sudah menolong anak saya. Aku kaget melihat seorang bapak yang menjemput anak perempuan itu. Iya Pak, Pak Le yang nolongin dia pas kesurupan tadi, jelasku kepada bapak itu. Anak itu berjalan ke arahku dan mencopot sarung yang kulilitkan ke tubuhnya. Kalau nggak ada masnya, aku juga pasti nggak selamat. Terima kasih ya mas, ucapnya sembari mengembalikan sarungku. Aku tersenyum melihat senyumannya sudah kembali. Ayo kita cari tempat yang aman, ajak ayah dari anak itu. Aku pun menggeleng. Silakan duluan pak, saya harus di sini. Saya bagian dari pertarungan ini, ucapku sembari menggenggam korek pusaka milik Pak Le. Kalau begitu, saya doakan keselamatan kalian ya, pamit bapak itu. Ya pak, terima kasih. Warga desa pun berangsur-angsur pergi meninggalkan tempat itu. Kini di lapangan yang hanya tersisa Pak Le, Pak D. Bisma dan Ki Janggrang dan kelompok pemainnya. Beberapa pemain kuda lumping kembali memasuki lapangan. Kini wajah mereka geram menatap Pak Le. Seluruh pemain karawitan pun meninggalkan alat musiknya dan menghampiri Ki Janggrang. Aneh, tanpa adanya pemain, suara musik itu terus terdengar mengalun dengan sangat mengerikan. Apa maksud kalian mengganggu ritual kami? Ucap salah satu dari pemain karawitan yang kini berhadapan dengan Pak Le. Mengganggu? Kau pikir kami akan diam melihat kalian membantai warga desa? Teriak Pak D. Bisma. Kami tidak punya pilihan. Mereka yang mati atau kami yang mati, ucapnya. Kalian, jawab Pak D. Bisma dengan singkat. Ki Janggrang dan kelompoknya semakin kesal mendengar jawaban dari Pak D. Bisma. Kalian pikir setelah menyekutukan Tuhan, apa kalian bisa selamat dari api neraka? Memperpanjang nyawa kalian dengan tumbal hanya akan menambah dosa dan siksaan kalian di neraka, teriak Pak Le. Ki Janggrang terlihat tidak senang dengan ucapan Pak Le. Sepertinya di antara kelompok Jaran Gupolo hanya Ki Janggrang yang benar-benar setan di tubuh manusia. Sisanya mereka adalah penyembah Ki Janggrang atau mungkin sosok yang lebih hitam darinya. Jangan dengarkan mereka, atau kalian akan mati seperti pendahulu kalian, ucap Ki Janggrang. Ucapan itu membuat seluruh pemain Jaran Gupolo ketakutan. Saat itu juga Ki Janggrang menyelimutinya dengan kabut hitam. Setiap pemain memegang anyaman bambu berwujud kuda lumping yang ia angkat di hadapan wajahnya sembari berlutut. Asap hitam itu memasuki tubuh mereka dan dalam waktu singkat kuda lumping itu menyatu menembus tubuh para pemain dan merubah tubuh mereka menjadi sosok yang sangat mengerikan. Manusia-manusia berubah dengan bulu yang memenuhi kepala, leher, dan seluruh bagian tubuh belakang mereka. Kulitnya menghitam dan kuda lumping itu menyatu menembus dari punggung hingga perut mereka. Jelas itu wujud yang sangat menjijikan. Mereka sudah jadi setan sepenuhnya semenjak mereka menjalin perjanjian dengan Ki Janggrang, ucap Pak Le. Pak D pun mengangguk tanda setuju. Mereka menari dengan begitu sangat mengerikan. Alunan musik yang sendu, gerakan yang misterius dengan tubuh yang menyatu dengan kuda lumping mereka. Aku merasakan bahaya yang besar datang kini mendekat. Pak Le pun sudah siap menyelimuti tangannya dengan api, sementara Pak D sudah siap dengan kerisnya. Hati-hati Bismo, itu tarian pemanggil, peringat Pak D Bisma. Pak Le melihat ke seluruh sudut desa sembari menelan ludah.
Aku pun melihatnya. Berbagai macam makhluk yang hanya ku dengar di cerita dan mitos desa kini berkumpul di sekitaran kami. Bola api banaspati melayang-layang mendekat. Pocong-pocong memenuhi setiap atap-atap rumah desa. Demit-demit alas berkumpul memenuhi tempat itu. Ajian Gambuh Rumekso sekali lagi, ajak Pak Le. Namun Pak De Bisma menggeleng. Tidak, mereka bukan anak buah setan itu. Mereka akan terus berdatangan selama tarian itu dimainkan. Jelas Pak De Bisma. Merasa Pak Le dan Pak De sebagai ancaman, setan-setan itu pun mengincar mereka. Sosok Banaspati pun melayang mendekat ke arah Pak Le. Namun dengan sigap, Pak Le melemparkan satu api di telapak tangannya dan menubrukkannya di udara, sehingga sebuah ledakan besar menggelegar di tanah itu. Tetesan liur jatuh di bahu Pak De Bisma. Tanpa mereka sadari, sosok pocong-pocong itu melayang memenuhi langit-langit menatap arah Pak Le dan Pak De. Ini gawat. Berkali-kali Pak Le dan Pak De menghadapi setan-setan itu, mereka terus berdatangan tak ada habisnya. Ki Jangrang tertawa menatap kejadian itu dan menontonnya dengan puas. Kalian lebih pantas mati sebagai santapan setan-setan itu, ucap Ki Jangrang. Luka di tubuh Pak Le semakin bertambah. Makhluk-makhluk kerdil mengincar Pak Le tanpa mereka sadari. Biar bagaimanapun mereka menghadapi setan-setan itu, semua makhluk itu semakin bertambah dan berkumpul memenuhi desa. Namun aku tersadar ada beberapa sosok roh yang tidak menyerang mereka. Roh itu terlihat tidak asing untukku. Roh 3 sosok anak kecil yang hanya bergeming menyaksikan kejadian itu. Itu roh Muhrin, Suti dan sosok yang menyerupai Widi. Di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang yang mendekat. Widi, jangan, bahaya nak, ucap Bu Sunar. Aku menoleh ke belakang dan mendapati Widi sedang berusaha berjalan mendekat ke tempat ini. Walau terus dilarang oleh ibunya, ia pun meraba jalan dengan tongkat sembari membawa beberapa benda yang terikat di punggungnya. Dengan segera aku berlari dan menghampirinya. Widi, jangan kesini, bahaya. Aku tahu Cahyo, aku lihat semua. Aku lihat dari mana setan itu, ucap Widi. Maksud kamu? Aku pernah ceritakan bahwa penglihatanku diambil oleh setan yang menyerupaiku. Dia ada di sini. Dia menyaksikan semuanya terjadi dari balik kabut. Jelas Widi. Benar ucapan Widi. Walau aku baru menyadarinya, sosok setan yang ia maksud memang ada di sini. Tapi apa maksudnya? Widi mencopot benda yang terikat di punggungnya. Itu adalah kuda lumping dan cemeti yang kami temukan di belakang rumah saat Pak Le menarik buhul di rumah itu. Apa ini? Tanyaku dengan bingung. Widi menyerahkannya kepadaku dan melangkah maju mendekat ke pertarungan itu. Bukan, ia melangkah ke 3 roh yang menonton pertarungan itu. Kita lakukan Cahyo, ucap Widi. Lakukan. Widi pun hanya mengangguk. Sementara itu ketiga roh anak itu menyadari keberadaan Widi. Kita lakukan bersama mereka. Hanya ritual itu yang bisa menarik perhatian dan menghapuskan pengaruh tarian Jaran Gupolo pada setan-setan yang menyerang Pak Le itu. Jelas Widi. Roh Muhrin, Suti dan sosok yang menyerupai Widi mendekat menghampiri Widi. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Widi menatap mataku dan ibunya. Ia menatap ke seluruh sisi desa dan memperhatikannya. Penglihatanku kembali, ucap Widi. Aku dan Bu Sunar heran. Kumainkan mataku di depan matanya dan ia pun merespon. Air mata Ibu Sunar menetes melihat kejadian itu. Sosok yang menyerupai Widi pun seketika berubah. Ia tidak lagi menyerupai Widi dan berubah menjadi anak laki-laki yang lebih tinggi dari Widi. Aku mendekat dan meletakkan kedua tanganku di pipi Widi dan memeriksa matanya. Bagaimana bisa? Tanyaku dengan bingung. Ternyata benar, penglihatanku diambil demi saat ini, ucap Widi. Saat ini? Maksudnya apa? Mereka mengambil penglihatanku agar aku terus bisa melihat ritual itu, sampai aku menghafalnya dan tidak bisa melupakannya. Dengan ritual itu, kita bisa menghentikan setan-setan itu, ucap Widi. Jangan bilang. Aku bersiap dengan sebuah kuda lumping di tangan kiriku dan cemeti di tangan kananku. Begitu juga dengan Widi. Ketiga sosok roh itu sudah siap dengan hal yang serupa. Benar, kita pentaskan untuk mereka. Ritual Turonggo Mayit.